السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kepada jemaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah dilanjutkan dengan salat witir yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita mampu melangkahkan kaki kita atas nikmat dan karunia-Nya menuju tempat yang mulia ini, yaitu melaksanakan kewajiban kita salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang telah kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita umatnya yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Taqwa yang kami muliakan. Insyaallah, kalau pemerintah memutuskan bahwa Idul Adha hari Jumat sama dengan Idul Fitri hari Jumat, ya, sama dengan teman-teman kita Muhammadiyah, ya, berarti ini terakhir tarawih kita, ya. Ini tinggalnya ada aja ya. Karena saya insyaallah besok hari Jumat akan isi khotib di masjid teman-teman Muhammadiyah Ciledug. Saya udah jelas lebarannya hari Jumat. Di sini ikut pemerintah. Moga-moga kita harapkan serentak. Berarti ini adalah tarawih yang terakhir. Kita mohon kepada Allah, moga-moga kita semua dipertemukan kembali di tahun yang akan datang, yaitu bulan Ramadan 1448 Hijriah tahun depan nanti. Kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Manusia menjalani kehidupan di muka bumi ini tidak terlepas dari 3 panggilan. Dalam bahasa Arabnya adalah nida. Yang pertama adalah nida ihana, yang kedua adalah nida alamah, yang ketiga adalah nida karamah. Nida ihana adalah panggilan seseorang dengan nama keburukannya. Namanya Ahmad, kalau kita melihat seseorang tersebut melakukan kesalahan, apa yang kita panggilkan? Hai setan, kan gitu. Dan juga ada panggilan-panggilan yang jelek yang lainnya. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia karena tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafir, hai orang-orang yang ingkar. Ya ayyuhal musyrikun, orang musyrik. Orang musyrik ini disebutkan orang-orang kafir. Yang kedua, Allah memanggil hambanya dengan nida alam, dengan nama aslinya. Di dalam Al-Quran yang sering kita baca surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tum wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa takuna minadh dhalimin. Allah memanggil Nabi Adam, wahai Adam, diamlah kamu dan istrimu di dalam surga ini, dan makanlah makanan yang banyak, yang baik dan yang banyak, lagi banyak, dimanapun yang kamu suka. Nabi Adam itu disuruh oleh Allah makan apa aja yang ada di dalam surga tersebut. Akan tetapi ada larangan. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Akan tetapi kamu jangan mendekati pohon. Fatakuna minadh dhalimin, akan menjadikan kamu dan istrimu sebenarnya menjadi orang yang tersesat atau orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Nabi Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama aslinya. Begitupun Nabi Musa, ketika Allah memanggil Musa dengan nama aslinya, ya Musa innahu ana Allah al-azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Allah memanggil Nabi Musa dengan nama aslinya, yaitu nida'ana. Begitupun Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ternyata Nabi Zakaria dipanggil oleh Allah dengan menggunakan nida alamah, yaitu nama asli. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami
memberikan kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qabl samiyya. Sebelum itu kami tidak pernah atau tidak menjadikan atau menciptakan Yahya itu atau berserupa dengan namanya Yahya. Ternyata Nabi Yahya pada saat itu Allah menciptakan, tidak ada seorang manusia diserupakan dengan Yahya. Allah sendiri mengatakan, bahkan Allah memberikan nama anaknya Zakaria, yaitu Yahya, Nabi Yahya tersebut. Begitupun ketika Nabi Yahya sudah besar, Allah memanggilnya dengan nama aslinya. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Ternyata Nabi Yahya dipanggil dengan nama aslinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 116 dengan nama aslinya. Allah menegur Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu dan ibu mengatakan aku ini adalah atau sembahlah aku selain Allah? Ini Allah memanggil Nabi Isa dengan nama aslinya di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Dan yang ketiga adalah nida karamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nida karamah ini adalah panggilan seseorang dengan nama kemuliaannya. Beberapa hari yang lalu saya tugas di sini, ada kedatangan tamu yang terhormat, yaitu Pak Camat dan Pak Sekcam dan juga Pak Lurah. Kalau Pak Sekcam namanya Martin, kalau nggak salah ini adalah teman tenis meja saya kenal. Dan juga Pak Camat namanya Angga Sapura, kalau nggak salah. Ketika beliau berada di depan kita, apa yang kita panggil? Apakah dengan nama aslinya atau nama pangkatnya atau kemuliaannya? Pasti kita manggil beliau tersebut, wahai Pak Lurah, wahai Pak Sekcam, wahai Pak Camat. Ini nama kemuliaan yang kita panggil terhadap untuk beliau tersebut. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Tidak ada panggilan dengan nama aslinya. Ungkapan dalam Al-Qur'an adalah ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama apa? Nama kemuliaan. Coba lihat dalam Al-Qur'an, tidak ada Allah memanggil ya Muhammad, tidak ada. Akan tetapi ya ayyuhar rasul, itu panggilan kesayangan Allah. Begitupun kita melaksanakan puasa, Allah memanggil kita dengan nama atau panggilan kehormatan, kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ujungnya seperti ini. Ternyata orang yang melaksanakan atau melakukan puasa tersebut, Allah manggil atau memanggil
tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam, tidak. Apalagi ya ayyuhan nas, hai manusia, tidak. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atau ditetapkan untukmu itu puasa, karena kutiba alal ladzina min qablikum, seperti ditetapkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Berarti orang yang beriman kepada Allah otomatis dia menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya takwa? Takwa adalah dia tunduk atau patuh keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala atas keinginan dirinya. Dia ingin makan, kan, tetapi Allah melarang makan, dia tidak mau makan. Ketika dia haus dalam menjalankan puasa, dia ingin minum, tapi kata Allah, Allah menginginkan kamu jangan minum, akan tetapi dia tidak minum. Itulah orang yang bertakwa. Artinya orang yang takwa, dia tunduk patuh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua pada malam ini menjadi hamba Allah yang selalu taat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktunya sangat terbatas, moga-moga apa yang saya sampaikan pada malam ini ya mungkin malam terakhir kali ya. Moga-moga ada manfaatnya, wabil khusus pada diri saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.